Allah Maha Besar yang mentakdirkan kami ke sini, yang mentakdirkan kita juga bersilaturahim. Saya sudah lama ingin bersilaturahim ke sini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Dudung itu memusuhi atau menjauhi Islam, itu bertolak belakang. Saya dulunya lulusan santri di Buntet. Masya Allah. Lulusan santri. Apa yang kita lakukan, baik hati, pikiran, ucapan, dan tindakan harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang. Rasulullah saat syiar agama pun dilempari, dibenci, tetapi Rasulullah sabar. Tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas. Tapi Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki. Itu yang harus kita tiru. Saya rasa itu saja Pak Habib. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini Allah memberikan anugerah untuk kita semua atas hadirnya Bapak Kasat, Pak Dudung ke pondok pesantren kami yang insya Allah kecil, tapi alhamdulillah Bapak muridnya seluruh Nusantara ada, bahkan di luar negeri juga ada. Kita di sini di pondok pesantren diajarkan, ditanamkan, membersihkan hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab." Membersihkan hati baru mengajarkan ilmu. Sekarang banyak orang belajar ilmu tapi tanpa tazkiyah, pembersihan hati. Ya, Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berkata yang baik dan menebarkan persatuan di antara kita. Ilmu kami adalah ilmu yang digandeng dengan pensucian hati. Hati itu bersih. Kalau hati bersih, telinganya bersih, matanya bersih, lisannya keluar pun bersih. Itu yang diharapkan. Dan yang terakhir, dakwah ilallah. Kami menebarkan ilmu ini ke seluruh pelosok alam semesta. Kita sampaikan dakwah, menyampaikan ke orang dengan mau'izah hasanah, dengan perkataan yang baik, dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, itulah yang ditanamkan di pondok pesantren ini. Semoga dengan kerawuhan atau kehadiran Bapak Dudung, insya Allah Allah semakin memberkahi pondok. Dan terakhir, saya ingin untuk mendoakan Pak Dudung dalam mengemban amanat. Amanat ini zahirnya adalah dari Bapak Presiden, dari Panglima, tapi hakikatnya ini adalah amanah dari Allah yang diembankan ke seluruh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kita semua punya tanggung jawab masing-masing kepada Allah. Apalagi Bapak Kasat, Masya Allah, Bapak Kasat ini kalau mau dakwah lebih gampang daripada kita semuanya. Kalau saya lihat pondok saya jadi sulap sehari. Kemarin masih duduk di bawah, tahu-tahu Pak Kasat mau datang jadi kayak ke pengantin gini Pak. Saya khawatir kalau ada fitnah Habib Jamal nikah lagi. Masya Allah, seorang seperti Pak Kasat ini bisa banyak membawa manfaat untuk umat. Makanya kita hanya mendoakan Bapak Kasat yang pertama mengemban amanah dengan baik dan sabar, karena memang orang itu dalam melakukan satu kebaikan pasti ada ujian. Semoga panjenengan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan agar bisa senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Orang hidup di dunia ini mau jadi ulama nggak apa-apa, mau jadi tentara nggak apa-apa, dokter nggak apa-apa, notaris nggak apa-apa. Tapi kata Allah, jadilah dokter yang baik, jadilah ulama yang baik, jadilah tentara yang baik. Itu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentara yang baik adalah tentara yang tidak meninggalkan sholat lima waktu, tentara yang dekat dengan ulama, sebagaimana sekarang Pak Dudung mendatangi kami. Sungguh sangat bahagia di hari yang mulia ini, di bulan mulia ini, atas kehadiran yang saya banggakan, yang saya bahagiakan. Ini kenikmatan dari Allah, kenikmatan dari Allah
ketika TNI dekat dengan para ulama. Ini adalah satu upaya agar insya Allah tidak ada pihak-pihak yang ingin untuk membenturkan di antara para ulama dan para umaro, dan begitu pula untuk nah, dengan silaturahim ini, Masya Allah, Nabi SAW beliau mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah kemudian banyak silaturahim, insya Allah panjang umur. Amin. Kalau banyak silaturahim, insya Allah panjang umur. Amin. Ya, tinggal takwanya. Kalau saya memang orang yang bertakwa, takut istri tua. Jadi apa namanya, terlalu jujur ya. Karena terus terang yang di dalam mendengarkan, jadi harus jadi dikiaskan oleh ulama, Nabi tinggal di Arab karena cinta ini mengajarkan nasionalisme. Jadi seperti itu, kita harus cinta dengan negeri yang kita tinggal. Kita tinggal di Indonesia, kita mesti cinta dengan negeri kita Indonesia. Dari kami, sungguh saya terima kasih kepada Bapak Dudung dan segenap, Masya Allah, Bapak bintang 2, bintang 1. Hari ini Masya Allah berbintang-bintang pondok saya. Banyak bintang yang masuk ke sini, Masya Allah. Terakhir, kalau Bapak berkenan, santri-santri ingin makan bareng. Oh. Kalau memang berkenan dan tidak terburu-buru, bagaimana Pak? Boleh? Boleh. Makan. Saya sudah diajari kalau gini makan, kalau gini snack. Makan snack. Atas kedatangan Bapak Kasat, Bapak Dudung Abdurrahman ke pondok pesantren kami, karena ini adalah bagian dari silaturahim antara ulama dan umaro. Mereka tidak akan pernah terpisahkan untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, sinfani minan nas, ada 2 golongan manusia, idza soluha soluhan nas, kalau mereka baik, baik semua manusia. Wa idza fasada fasadan nas, kalau mereka rusak, rusak semua. Siapa mereka? Ulama dan umaro. Makanya ulama dan umaro harus selalu punya hubungan yang baik dan mereka saling memberi nasihat, karena agama ini adalah nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Barusan kita saksikan bersama sebuah video yang sangat indah sekali, yang tentu saja tontonan-tontonan seperti inilah yang selalu dinanti-nantikan segenap rakyat Indonesia, yaitu bersinerginya antara ulama dan umara. Kalau bisa seperti ini terus, betapa kuatnya negeri kita ini. Memang benar kata Habib Jamal tadi, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Sudah selayaknya ulama saling menasihati kepada umara. Apabila ada yang perlu dinasihati, dinasihati dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat ucapan yang baik. Demikianlah yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan menyaksikan sosok Jenderal Dudung yang kemarin sempat dimarah-marahin oleh beberapa kalangan garis keras, dan ternyata
banyak juga ulama yang melakukan balancing. Artinya yang satu, yang sebelah sana melakukan ketegasan, keras, tegas. Yang ini Habib Jamal dan beberapa ulama-ulama yang lain melakukan dengan pendekatan soft approach, menasihati, menyambut, mendekati. Kalau ulama ini bisa melakukan hubungan baik dengan umara, dengan tentara, dengan TNI terutama, tentu ulama akan punya banyak kesempatan untuk menasihati. Apabila terjadi sesuatu, tentu punya banyak kesempatan untuk menasihati dan pasti akan selalu didengar. Tapi kalau ulamanya marah-marah terus, ya akhirnya terjadi jarak, gap. Susah untuk menasihati kalau terjadi gap. Tapi kalau mempunyai hubungan yang selalu baik, silaturahminya yang selalu baik, mudah dihubungi, artinya ulama tidak perlu lewat jalur protokoler lagi untuk menghubungi kasat, untuk menghubungi panglima, tinggal telepon atau by WA. Sehingga apabila terjadi sesuatu, prosesnya tidak panjang-panjang, langsung telepon, langsung WA. Apabila ada hajat di Mabes, misalnya ada peringatan hari-hari besar Islam, bisa dengan mudah menghubungi ulama untuk mengisi Mawidatul Hasanah di sana, memberikan wejangan nasihat kepada anggota-anggota TNI di sana. Ini kan sebuah sajian yang indah sekali yang selalu kita harapkan bersama. Kalau bisa seperti ini terus, maka negeri kita pasti akan kuat. Tidak bisa dirobohkan baik itu dari luar maupun dari dalam. Misalnya usaha-usaha merongrong pemerintah dari kelompok-kelompok transnasional yang berusaha mengganti ideologi negara yang telah menjadi kesepakatan bersama, mitsaqun ghalidah, oleh para pendiri-pendiri bangsa yang diantaranya juga para ulama-ulama besar. Negara ini juga didirikan oleh ulama-ulama besar dan mereka sudah bersepakat mengenai ideologi negara kita, sistem negara kita, asas berbangsa dan bernegara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah menjadi kesepakatan bersama. Apabila ulama dan umara bisa bersinergi seperti ini, maka kelompok-kelompok yang menginginkan mengganti ideologi negara kita, menghapus Pancasila dan lain-lain ini bisa dengan mudah ditangkal. Ya, inilah yang saya sangat harapkan dari ulama dan umara di Indonesia ini. Dan semoga ini bisa menjadi suatu hal yang berkesinambungan, karena kita semua membutuhkan yang seperti ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.